Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, ini baru pertama kali kita bertemu ya di kelas 7 semester 1. Iya, Bu. Perkenalkan, nama Ibu Zikra Azura Aulia. Ibu mengajar mata pelajaran fikih. Mulai dari kelas 1 kelas 1 ini sampai semester selanjutnya Ibu yang akan mengajar fikih. Jadi lokal semuanya bersih, aman. Di sini Ibu ada absen dikasih di kantor tadi. Ibu absen dulu. Ya, Bu. Ya, Bu. Hana Hadir, Bu. Anissa, Hadir, Bu. Rahma. Hadir, Bu. Baik, sudah Ibu absen ya semuanya. Sebelum memasuki pembelajaran, awalilah pembelajaran kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya disilahkan kepada Hana untuk membaca Al-Quran. Baik, Bu. Pendek aja. Surat pendek, Bu. Ya, surat pendek. Surat pendek. Surat pendek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Baik, semoga apa yang dibacakan oleh Hana tadi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, pembelajaran kita lancar dan sampai awal dan akhir. Amin. Baik, di sini tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan yang pertama yaitu kita belajar tentang taharah. Taharah yaitu bersuci dari hadas dan najis. Tujuan taharah itu adalah membersihkan diri dari segala hadas dan najis. Jadi di sini yang pertama Ibu akan menjelaskan pengertian taharah. Taharah menurut bahasa berasal dari kata toharah, yaitu bersih atau mensucikan. Sedangkan menurut istilah, segala sesuatu kondisi diri seseorang yang dianggap tidak suci menurut syara atau agama karena keadaan sesuatu yang berasal dari dirinya yang harus disucikan dengan cara wudhu atau mandi. Di sini yang disucikan dari sesuatu itu, kotoran yang disucikan dari sesuatu itu yaitu hadas dan najis. Baik, kita masuk yang pertama, pengertian hadas. Hadas berasal dari kata bahasa Arab yaitu segala sesuatu yang harus disucikan. Sedangkan menurut istilah, hadas keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikan tidak sah dalam melakukan sesuatu ibadah tertentu. Hadas terbagi menjadi dua. Yang pertama, hadas kecil. Hadas kecil contohnya adalah buang angin, buang air besar, menyentuh kemaluan. Cara mensucikannya dengan cara berwudu. Sedangkan hadas besar yaitu contohnya haid, nifas, bersetubuh antara laki-laki dan perempuan. Cara mensucikannya dengan mandi wajib atau mandi besar. Yang kedua yaitu najis. Apa itu najis? Najis yaitu suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan sesuatu ibadah yang dituntut untuk harus dalam keadaan suci seperti salat dan tawaf.
najis terbagi menjadi 3. Yang pertama, najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah yaitu najis ringan. Najis yang disebabkan oleh kotoran bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun yang masih minum ASI. Cara mensucikan najis ini dengan mempercikkan air di sekitar tempat najis itu berada. Yang kedua, najis mutawasitah. Najis mutawasitah adalah najis sedang. Najis ini disebabkan oleh kencing bayi perempuan dan darah dan nanah. Najis terbagi menjadi 2, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah itu nampak, najis hukmiyah tidak nampak wujud atau wujudnya. Sedangkan najis ainiyah, najis yang tampak wujudnya. Najis yang ketiga yaitu najis mughalasah. Najis yang terkena oleh air liur anjing atau babi. Najis ini termasuk najis berat. Cara membersihkannya dengan cara menyiram 7 kali yang dikenai oleh liur anjing tersebut dan ditambah dengan tanah sekali. Cara-cara bertayamum itu ada 3 cara. Yang pertama, wudu, mandi besar, dan tayamum apabila tidak ada air. Di sini di Indonesia ini kalau bersuci itu biasanya banyak menggunakan air. Jadi air itu ada juga macam-macamnya. Yang pertama, air suci yang mensucikan. Air suci yang mensucikan, air itu suci dari asalnya atau zatnya suci. Contohnya air mata air sumur, air laut, air embun, air hujan, air hujan. Dan yang kedua yaitu air suci tetapi zatnya tidak suci lagi. Air itu pertamanya suci. Itu setelah ditambah dengan zat-zat lain, maka air itu tidak sah digunakan untuk berwudu atau bertayamum. Apa contohnya? Yaitu air kopi, air teh, air gula, air susu. Yang ketiga yaitu air mutanajis, air yang terkena oleh najis. Yang keempat, air makruh, air yang terkena oleh sinaran matahari dan tidak boleh digunakan karena akan menyebabkan sesuatu penyakit atau penyakit kulit. Apakah Ananda semuanya paham dengan materi yang Ibu jelaskan? Izin bertanya, Bu. Silahkan. Apakah ada dalil dalam Al-Quran tentang kewajiban taharah ini, Bu? Oh ya, Ibu tadi lupa menjelaskannya. Dalilnya ada, yaitu dalilnya Quran surat Al-Baqarah ayat 222, yaitu Innallaha yuhibbu tawabina wa yuhibbu mutatahirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Makasih, Bu. Iya. Apakah anak-anak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya, Bu. Silakan. Saya ingin bertanya, Bu. Apa itu perbedaan antara kotoran najis dan hadas? Dan hadas, Bu. Makasih, Nisa. Iya, sama-sama. Kalau kotoran itu segala sesuatu benda yang menempel di tadi Ananda bertanya tentang perbedaan kotoran, Iya, Bu. najis, dan hadas. Iya, Bu. Kotoran itu hampir sama dengan najis, tapi kotoran itu bisa dibersihkan tidak memakai air atau memakai air. Yang selanjutnya, kalau hadas itu segala sesuatu yang menjadi keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikan tidak sah untuk melakukan ibadah. Contohnya kalau hadas itu orang haid, orang nifas, itu kan tidak suci bagi dia untuk mengerjakan ibadah. Sedangkan najis yaitu kotoran yang melekat pada tubuh manusia. Itu biasanya najis
itu termasuk bisa dibersihkan dengan cara berwudu, tidak mandi besar. Itu sekian. Apakah ada Nanda yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu. Tadi kan Ibu menjelaskan tentang macam-macam air. Nah, salah satunya itu air suci mensucikan. Nah, di dalam air suci mensucikan itu ada berupa bau, warna, dan rasa. Nah, ketika salah satu warna itu telah berubah, seperti kan tadi air suci mensucikan itu seperti air hujan, air sumur, air embun, dan lain-lain. Nah, saya mengambil contoh salah satunya itu air sumur. Air sumur. Nah, ketika air sumur itu pertamanya itu tidak berubah warnanya, kayak masih jernih gitu, Bu. Nah, setelah hari hujan atau ada hal-hal lain yang membuat air tersebut kayak hitam gitu, Bu. Nah, itu gimana? Apakah boleh kita untuk mensucikan diri dengan air tersebut? Karena warnanya itu telah berubah, warnanya itu telah berubah, rasanya tidak, dan baunya tidak. Kalau menurut pandangan Ibu ya, air itu sebaiknya tidak digunakan karena zatnya kan sudah berubah yang satu tadi. Contohnya di warna. Jadi kalau kita gunakan nanti ada berbagai kuman atau yang lengket di air tersebut akan menyebabkan penyakit. Lebih baik kita menggunakan cara bertayamum karena keadaan darurat, karena air itu tidak bersih. Dan ada lagi anak-anak Ibu yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Cukup, Bu. Paham, Bu. Baik, Ibu akan merangkum semua materi dari awal. Yang pertama, tahara. Tahara itu artinya bersuci. Bersuci dari hadas dan najis. Hadas terbagi menjadi dua, hadas kecil dan hadas besar. Dan najis juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama, najis mukafafah, najis mutawasitah, najis mughalasah. Dan cara-cara bertayamum itu juga ada tiga. Bersuci, Bu. Cara-cara bersuci. Cara-cara bersuci itu ada tiga. Yang pertama, wudu, mandi wajib, dan bertayamum. Dan di dalam cara bersuci ini kita banyak di Indonesia ini menggunakan air. Jadi yang air yang kita gunakan itu harus kita lihat apakah air itu bersih atau tidak. Air itu terbagi juga, ada macam-macamnya. Air suci yang mensucikan, air suci tetapi zatnya tidak suci, air mutanajis, dan air makruh. Nah, sekianlah materi yang dapat Ibu jelaskan pada pagi hari ini. Ibu sudahi dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.